Oke, kita lanjutkan soal berikut ya. Muatan yang tersimpan pada kapasitor 20 mikrofarad pada rangkaian di samping ya di bawah ini ya adalah berapa mikrokulom. Nah, jadi ini kita punya rangkaian listrik arus arah ya, sumber DC di sini 24 volt. Kemudian dirangkai dengan 3 buah hambatan, lalu di sini ada sebuah kapasitor ya. Pertama, kalau kalian ingin memahami ya atau menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus ingat dulu bahwa kapasitor itu dia kan tengah-tengahnya ini dielektrik ya, isolator, artinya dia tidak bisa dilewati oleh muatan listrik, elektron nggak bisa lompat sini ya kecuali bocor ya. Nah, artinya apa? Artinya mudahnya cabang yang ada kapasitornya itu tidak bisa dilewati arus ya. Artinya apa? Ya udah, ini tuh dibuang dulu ya, dibuang dari rangkaian. Nah, jadi itu langkah pertama. Nah, setelah dibuang dari rangkaian, maka rangkaiannya kurang lebih kita sederhanakan ya dengan membuang cabang yang ada kapasitornya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, setelah kita sederhanakan, rangkaian kita jadi seperti ini ya. Cabang yang tengah yang ada kapasitornya bisa dibuang dulu ya. Nah, kemudian misalnya kita tentukan dulu arus, tentu saja keluar dari kutub positif baterai, ya arusnya di atas ini akan ke kiri, ya di sini ke bawah, ya. Nah, ke kanan, ya. Mesti arusnya ini I. Ya. Karena ini loop tunggal, nah loop tunggal itu kan gampang ya, menentukan arusnya bisa langsung saja pakai hukum Ohm juga bisa, karena belum ada, kalau nggak ada cabang berarti hambatan tinggal dijumlahkan. Artinya I-nya itu bisa kita tentukan dengan GGL ya, dia sendirian GGL dibagi dengan sigma R ya. Nah, berarti sama dengan 24 dibagi dengan 3 ditambah 1. Nah, jadi 24 dibagi 4 jadi 6 ampere. Nah, setelah kita mendapatkan arusnya yang 6 ampere itu ya, nah kita bisa kembali ke rangkaian awal untuk menentukan tegangan pada kapasitor. Caranya adalah, nah ingat-ingat ya, yang ditanya kan muatan. Nah, kita tahu bahwa muatan Q ya itu kan sama dengan C dikali dengan V. Nah, C-nya ada 20 mikrofarad, berarti yang perlu kita cari berikutnya adalah V, tegangan di kapasitor. Caranya, nah, kita buat titik ya di ujung-ujung kapasitor itu. Jadi titik yang ini ya dengan yang kanan ya, berarti ini. Ya, jadi misalnya kita kasih nama titik ini A dan B. Jadi kalau kita mau menghitung muatan di kapasitor, berarti Q-nya itu sama dengan C dikali V. V-nya V yang mana? VAB. Kenapa VAB? Karena ujung kapasitornya itu A dan B, jadi VAB. Nah, lalu kalian tentukan ya VAB itu cara menghitungnya gimana? Kita jalan dari A ke B, dari start dari A di sini ya. Tentu tidak lewat kapasitornya, tapi lewat jalur lain ya. Jadi kita belok ke kiri dulu, jalan ke kiri dulu, bisa ke atas, bisa juga ke bawah. Kita akan pilih jalur ke bawah yang gampang, yang komponennya sedikit. Nah, seperti itu ya. Nah, kita jalan-jalan seperti ini. Nah, maka untuk menentukan VAB ya, berikutnya ya, menentukan VAB, V dari A ke B ya, adalah ya ingat-ingat ya, sigma epsilon ya ditambah dengan sigma R dikali dengan I ya. Nah, sama dengan dari A kita jalan ke B, ke kiri sini ada 4 ya, R kali I, ingat-ingat 4 dikali dengan, nah cabang yang tengah ini nggak ada arusnya, ingat-ingat ya, berarti I-nya sama dengan 0, berarti dikali 0. Kemudian belok ke bawah ketemu apa? Ketemu 1 ohm dikali dengan arusnya di situ 6 ampere. R kali I, ingat-ingat itu ya. Dan nggak ada baterai yang kita temui sepanjang jalan dari A ke B. Jadi ya udah ditambah 0 ya, nggak ada baterai ya. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan VAB-nya itu adalah 6 volt ya, 6 volt. Udah tuh selesai. Karena kita udah dapat VAB, berarti langsung aja masukkan ke rumus yang di atas sana. Q-nya berarti sama dengan C kali V. C-nya adalah 20 mikrofarad, 20 mikro ya, dikali dengan V-nya barusan 6. Ya udah 20 kali 6 120. Jadi 120 mikrokulom ya. Jadi jawabannya jelas sekali yang bisa dipahami ya.